Solo. Ada
kesempatan malam hari ini. Tuhan berikan kita kesempatan, kita boleh kembali ke tempat ini. Satu hal kerinduan kita bagaimana supaya Tuhan disenangkan. Sebelum memulaikan ibadah ini, saya tidak lupa menyambut kedatangan seluruh senang jemaat yang ada di rumah Tuhan. Ataupun mungkin ada yang menyaksikan lewat tayangan di sosial media. Saya menyambut kita semua dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Tuhan, saudara semua pamit berdiri, kita akan menaikkan pujian untuk mengawali ibadah kita dari nyanyian Psalm nomor 1. Kekayaan jasmani, tetapi pujian berkata yang berbahagia adalah mereka yang dipanggil Tuhan dan yang mau mendengar panggilan Tuhan. Kesempatan malam hari ini, jika saat ini kita boleh berada di tempat ini, itu merupakan panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya kehidupan kita boleh terus berada di dalam rencana Allah, berada dalam kehendak Allah. Kesempatan malam hari Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh beribadah. Biarlah kita pakai kesempatan dengan baik. Selagi Tuhan masih berkemurahan,
supaya setiap kali kita beribadah, apa yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya dengan demikian, apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kelak ketika Ia datang kembali, kehidupan kita boleh berjalan kembali dinaikkan pujian dari atas. Kita jamah berbahagia yang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala kemurahan, bahkan kesempatan yang kami kesempatan malam hari ini Tuhan, yang masih boleh kami rasakan. Tuhan memanggil kehidupan kami untuk kami boleh berada di tempat ini. Biarlah Tuhan taruh di hati kami kerinduan untuk menjadi mempelai Tuhan. Supaya dengan demikian Tuhan, kami belajar bersikap sebagai seorang mempelai, memberikan yang terbaik kepada Engkau sebagai mempelai dari surga kami. Tolong seluruh kehidupan kami Bapa yang baik, dari setiap dosa pelanggaran kami sepanjang hari ini Tuhan. Banyak hal yang kami kerjakan yang membuat hati Tuhan bersedih Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni seluruh kehidupan kami, mungkin lewat perbuatan maupun setiap perkataan kami telah membuat hati Tuhan susah. Biarlah Tuhan ampuni seluruh kehidupan kami, supaya kedatangan kami di tempat ini Tuhan menjadi kedatangan yang disukai oleh Tuhan,
sehingga apapun yang boleh kami kerjakan, ibadah dan pelayanan yang kami kerjakan kesempatan malam hari ini Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau tolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin, supaya apa yang kami kerjakan semuanya bukan karena pola pikir kami, tetapi semuanya oleh karena dorongan Roh Kudus, sehingga semuanya menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu dimanapun berada, mungkin sedang dalam persiapan ataupun mungkin sedang dalam perjalanan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Tibakan di tempat ini Tuhan dengan segala baik, dengan sukacita, supaya boleh kami bersama-sama untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan jikalau ada umat-Mu yang tidak bisa beribadah di kesempatan malam hari ini, oleh karena hal-hal apapun, biarlah Tuhan Engkau ampuni, Tuhan, supaya di waktu-waktu yang datang, jikalau Tuhan masih berkenan, kami boleh bersama-sama pakai waktu yang ada untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan siapapun Tuhan yang mendengar ibadah kami, tetangga sekitar kami, biarlah Kau juga Tuhan yang menolong, Engkau yang memberkati mereka, sebagaimana Tuhan memberkati setiap kehidupan kami ini. Bahkan juga Tuhan, jikalau ada yang melihat lewat tayangan sosial media, biarlah Tuhan juga Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan juga kami umat-Mu, imam-imam yang Tuhan masih boleh melayani Engkau bersama Tuhan. Biarlah Engkau urapi seluruh kehidupan kami, urapan Roh Kudus Tuhan, supaya pelayanan yang kami kerjakan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah juga Engkau yang menolong, supaya setiap apa yang Tuhan rindukan boleh sampai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan juga Tuhan buat setiap saudara dan persaudaraan yang terpaksa bergadang, biarlah Kau bersihkan kuasa dalam supaya semua boleh kami sambut dengan baik. Demikian juga Tuhan buat kuasa iblis, kuasa setan, bisa bergabung menghalangi kami dalam beribadah, dalam menyembah Engkau. Kami dalam kuasa darah Yesus yang berkuasa untuk kehidupan kami, sehingga kami boleh bebas bersuka cita, bebas bersorak-sorai untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami lanjutkan pada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masih sambung pujian kita dari nyanyian Psalm 140. Nyanyian Psalm 140. Aku berkuasa
Masih kita sama lagi pujian kita dari nyanyian Psalm 150. Walaupun tertinggal
pujian dari nyanyian Psalm 180. Semakin berbalik. Suatu pujian yang begitu luar biasa indah. Dan biarlah pujian ini benar-benar menjadi pengalaman setiap kehidupan kami. Semakin kami beribadah kepada Engkau, nyatalah keubahan demi keubahan dari dalam seluruh hidup kami. Sebab kalau itu tidak kelihatan dan tidak nyata, maka sesungguhnya ibadah yang kami kerjakan adalah sebuah kegagalan semata.
Kami sangat bersyukur pada kesempatan malam yang baik ini Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah yang luar biasa indah. Oleh pertolongan Tuhan, Kau tuntun kami kembali berada di dalam rumah Tuhan, berada dalam ibadah, dan sungguh-sungguhlah kami harus terus menikmati setiap detik waktu bersuasana kerajaan sorga. Kami akan menyembah Engkau malam hari ini. Tetapi sebelum kami lebih jauh menyembah Tuhan, beberapa saat kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya firman-Mu boleh kami mengerti dengan baik. Kami imani, bahkan kami hidupi. Biarlah sungguh-sungguh firman itu bekerja di dalam setiap pribadi kami. Sejauh mana firman-Mu bisa didengar, biarlah setiap telinga yang oleh kemurahan Tuhan bisa mendengar firman Allah, dilawat oleh Tuhan, dijangkau oleh Tuhan, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan, roh jahat, roh-roh yang bisa mengganggu, menggoda, merintangi pemberitaan firman-Mu, sekali lagi kami halau mereka, kami tolak, kami usir mereka, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya darah Yesus yang berkuasa di tengah-tengah kami. Sejauh mana firman bisa didengar, Tuhan yang menolong. Hamba berserah diri, layakkan hamba mengampuni segala kekurangan, supaya apa yang keluar dari mulut hamba adalah firman yang hidup. Kami sangat bersyukur, kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama yang besar Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, bahkan mempelai pria sorga yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kesempatan malam hari ini kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan, atas anugerah yang dikerjakan dalam setiap kehidupan kita. Malam ini kita kembali diberikan ruang yang baik sehingga kita boleh berada dalam ibadah, doa dan penyembahan di pertengahan bulan Mei tahun 2023. Mari setelah beberapa saat kita boleh memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian yang sudah kita kumandangkan. Saat yang terbaik sebelum kita akan menyembah Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Allah dengan kerinduan supaya firman Tuhan mengerjakan setiap pribadi kita, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang mampu menjadi penyembah yang benar di hadapan Allah. Saya tidak lupa bersama dengan istri menyapa seluruh sidang jemaat, baik yang ada di rumah Tuhan pada malam ini maupun mungkin ada sidang jemaat yang mengikuti ibadah di lewat media sosial. Saya menyapa kita semua dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, selamat berbahagia kembali dalam kita menerima sabda firman Allah. Malam ini kita akan melanjutkan firman Tuhan. Kita berada dalam pelajaran Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35. Dalam pengajaran pola tabernakel ini berada dalam tanda pintu kemah, atau dalam pengertian secara rohani kepenuhan Roh Kudus. Mari pada malam ini, kalau dalam kebaktian
EA minggu yang lalu dan juga penyembahan minggu yang lalu kita sudah melihat ayat 20 sampai dengan ayat yang ke 30. Malam ini kita akan lanjutkan ayat 31 sampai dengan ayat yang ke 35. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35 ini, saya memberikan tema firman Allah ini adalah bagaimana seharusnya hidup sebagai saudara. Itu tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam ini. Bagaimana seharusnya hidup sebagai saudara. Nanti kita akan lihat saudara ini ada dua pengertian. Saudara secara daging itu ada ikatan hubungan keluarga. Tetapi yang kedua ada saudara yang Alkitab katakan bukan lagi diikat secara daging atau keluarga, tetapi diikat oleh kekuatan darah Yesus. Artinya saudara di dalam Tuhan. Hari kita akan membaca lebih dahulu ayat 31 sampai dengan ayat 35 ini. Bagaimana seharusnya hidup sebagai seorang saudara. Mari silakan dibaca. Yesus dan sanak saudaranya. Yesus dan sanak saudaranya. Mari kita baca. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ya, dalam ayat 31 dikatakan firman Tuhan, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Saudara umat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, saudara dalam ayat yang ke-31 ini adalah saudara dalam ikatan secara keluarga atau hubungan darah dan daging. Kita membaca dalam ayat 31, Yesus secara jasmani punya orang tua, punya saudara. Kita tahu secara jasmani orang tua Yesus adalah Yusuf dan Maria. Walaupun kita tahu Yesus bukan benih dari Yusuf, tapi Yesus adalah benih ilahi. Malaikat berkata kepada Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Tetapi secara jasmani tidak boleh disangkal bahwa Yesus punya orang tua namanya Yusuf dan Maria. Dan juga secara jasmani Yesus punya saudara, punya adik. Bukan punya abang ya, tapi punya adik. Kalau saudara nanti baca dalam Injil Matius, setidaknya Yesus punya 4 saudara. Mari coba kita akan lihat dulu sebentar, supaya umat Tuhan tahu. Karena mungkin juga tidak tahu. Nah, malam ini kita baca supaya tahu. Inilah nama saudara-saudara Yesus secara jasmani. Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 55. Yesus ditolak di Nazaret. Yesus ditolak di Nazaret.
di tempat asalnya. Ya. Coba kita baca ayat yang ke-54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Ya, di tempat asalnya di Nazaret. Terus Maka takjublah mereka dan berkata, ya, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? ya, dari mana diperolehnya kuasa yang sedemikian? Karena memang orang-orang Nazaret tidak mengenal siapa Yesus yang sejati. Mereka hanya mengenal Yesus secara harfiah. Mereka hanya mengenal Yesus, anak dari Yusuf dan Maria. Mereka adalah orang yang sederhana. Ya. Terus baca. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Jadi lihat secara jasmani, saudara dan saya tahu Yesus tidak memiliki orang tua yang latar belakang katakanlah terpandang atau punya jabatan-jabatan yang hebat, tidak. Tetapi orang tua secara jasmani Kristus adalah tukang kayu. Ya, terbaca. Bukankah ibunya bernama Maria Bukankah ibunya bernama Maria? Terus dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? nah, di sini dijelaskan, disebutkan secara rinci siapa saudara-saudara Tuhan Yesus. Ada 4 ditulis di sini. Yang pertama Yakobus namanya, yang kedua Yusuf, yang ketiga Simon, dan yang terakhir adalah Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas yang menulis surat Yudas. Ya. Itu adalah nama-nama saudara Yesus secara daging. Ya. Tadi kita membaca kembali dalam Injil Markus pasal yang ke-3 tadi. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Jadi yang ayat yang ke-31 ini jelas, yang datang ini Maria bersama dengan 4 saudara Yesus. Tidak disebutkan Yusuf ikut, tetapi dikatakan Maria dan saudara-saudara Yesus. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa Maria dan 4 saudara Yesus datang. Tentu ada alasan. Ya. Alasannya apa? Tentu kita harus kembali membaca ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-30. Karena firman ini adalah kaitan, tidak bisa terlepas. Kalau kita membaca ayat 31 kan disebutkan Maria dan saudara-saudaranya datang kepada Yesus di mana Yesus berada. Persoalannya kenapa mereka datang? Ada yang bisa jawab? Kalau kita kembali membaca ayat 20 sampai 30, menurut saudara apa? Kangen? Rindu? Apa ya kalau menurut kamu? Apa saya? Kamu tukang baca. Menurut kamu apa alasannya? Menurut firman Allah ini tentunya bukan menurut asumsi kita. Coba dibaca
Ayat 21 itu alasannya. Mundur dulu. Kenapa mereka datang? Yesus dan Beelzebul. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu. Siapa keluarganya? Ya Yusuf, Maria, dan adik-adiknya mendengar hal itu. Mendengar apa? Mari. mereka datang hendak mengambil dia. Mereka datang untuk mengambil Yesus, untuk menjemput Yesus. Kenapa? Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Sebab orang menyampaikan, orang mengatakan, orang mengabarkan Yesus itu gila. Ini alasan mengapa Maria dan saudara-saudara Yesus itu datang. Karena ada kabar, ada berita bahwa Yesus itu tidak waras lagi. Sehingga umat Tuhan boleh saya katakan, kehadiran Maria, kehadiran saudara-saudara Yesus ini menunjukkan bagaimana Maria dan saudara-saudara Yesus begitu sangat peduli. Begitu sangat peduli. Ketika Maria dan saudara-saudara mendengar Yesus itu tidak waras, mereka langsung antusias untuk bertemu, untuk mengambil. Ini kepedulian. Hal ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa indah bagi kita. Pelajaran apa? Suatu pelajaran sesama saudara. Perhatikan baik-baik. Pelajaran sesama saudara. Entah itu saudara secara jasmani, terlebih saudara secara rohani, kita tidak boleh cuek. Tetapi diminta oleh Alkitab ini apa? Peduli. Ya. Baik secara jasmani, ada ikatan keluarga, ada ikatan famili. Terlebih juga saudara secara rohani di dalam Kristus. Kita nggak bisa katakan, oh saya penuh Roh Kudus, tetapi dengan keluarga, dengan saudara jasmani, cueknya luar biasa. Tidak ada kepedulian apapun. Ini juga menjadi suatu kesalahan. Sebab ayat ini jelas. Ketika mereka mendengar Yesus dikatakan tidak waras, langsung mereka datang. Ya. Apalagi nanti kalau dikaitkan secara rohani, saudara dalam Tuhan juga begitu. Makanya penulis surat Ibrani mengatakan, marilah kita saling memperhatikan, saling peduli, bukan saling acuh tak acuh. Coba baca itu. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24. Ini peduli. Ketekunan. Mari. Dan marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Saling memperhatikan saudara secara daging, secara jasmani, dan juga secara rohani. Kita semua kan punya saudara kan, secara jasmani. Amin nama Tuhan. Ada adik kita, ada kakak kita, ada mama kita, ada abang kita, dan seterusnya. Ya. Dikatakan di sini saling memperhatikan. Ya. Apalagi Supaya
supaya kita saling mendorong, saling mengingatkan, saling memberikan dukungan, ya. Itu secara jasmani, secara rohani. Ya. Kita ini seringkali kan masih banyak kita ini dengan saudara-saudara secara daging, secara jasmani, seringkali komunikasinya kurang. Sekedar tanya bagaimana kabarmu, sehatkah kamu, bagaimana keadaanmu, seringkali kita kurang gitu. Ya. Apalagi di era digital sekarang ini begitu mudah sebenarnya untuk membangun komunikasi walaupun jarak mungkin jauh. Ya. Mari kita belajar ayat ini. Firman yang mengingatkan saya juga ini. Ya. Mari kita lihat ini. Saling memperhatikan, saling mendorong terus dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. dalam kasih, ya, dalam cinta. Jujur Bapak Ibu, kalau saya sebagai hamba Tuhan ya, secara pribadi saya saksi ini, kalau saya ditelepon oleh hamba Tuhan, ya, dan usia lebih tua dari saya, siapapun itu, ada kesenangan tersendiri buat saya. Kenapa? Setelah saya diperhatikan. Coba ditanya bagaimana kabarmu? Sehatnya kamu? Itu senangnya luar biasa. Senang sekali. Makanya lihat ayat ini. Saling memperhatikan, saling mendorong, bukan saling cuek dan tidak peduli sebagai sesama saudara. Ya. Ini kelemahan kita loh Mbak Tuhan. Kadang nomor handphone saudara kita pun gak ada di HP kita kan? Ada begitu? Tapi nomor handphonenya orang banyak di handphone kita. Tapi ada nomor handphone saudara kita gak ada di handphone kita. Ini pun juga kelemahan. Coba kita renungkan ini. Sebab peduli dengan saudara itu Mbak Tuhan, kalau kita lihat dalam perjanjian lama ini sudah diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan menjadi suatu ketetapan. Coba kita baca dulu. Dalam kitab Imamat. Dalam kitab Imamat pasal 25. Ya, ini tentang kepedulian terhadap saudara. Baik secara jasmani, terlebih saudara dalam Tuhan. Imamat pasal yang ke-25. Saya ini dibaca ayat 35 mulai. Perlakuan terhadap orang miskin. Perlakuan terhadap orang miskin. Coba baca ayat yang ke-35. Apabila saudaramu jatuh miskin, Apabila saudaramu jatuh miskin. Perhatikan ya. Apabila saudaramu jatuh miskin. Ya kita tidak berharap saudara kita miskin kan? Amin teman Tuhan. Amin. Kita senang ya kalau saudara kita, abang kita, kakak kita atau adik kita itu diberkati Tuhan. Setelah materi ada, senang kita mendengar. Walaupun mungkin tidak dibagi dengan kita. Kan begitu. Mana kalian lebih senang? Keluarga miskin atau kaya? Kaya. Tapi ayat ini mengatakan apabila saudaramu jatuh miskin, walaupun miskin itu tidak diminta. Siapa yang punya cita-cita miskin? Gak ada. Karena miskin itu tidak enak teman-teman. Percayalah, miskin itu gak enak. Amin ya Tuhan. Kayaknya kalian gak percaya miskin itu gak enak. Mana enak? Atau enak yang miskin? Gak enak. Betul, gak enak teman-teman. Kita mentang dikejar-kejar.
Itu kalau miskin. Direndahkan orang. Ya kan? Tapi itu Alkitab mengatakan orang miskin itu walaupun yang diomongkan betul, itu gak jadikan orang itu. Percayalah ya. Orang kalau miskin walaupun kata-katanya bagus, berhikmat, dan apa yang bilang betul, itu gak didengar itu. Itu kata kita pokok ya, bukan kata saya. Ya kan, hikmat orang miskin tidak didengar. Coba kalian kaya, walaupun kurang betul didengar itu. Percayalah itu. Pendeta pun begitu loh Pak Tuhan. Coba pendeta kalau miskin, biarpun khotbahnya dahsyat, kalau ngomong doang ya itu buktinya gak ada. Coba kalau pendeta kaya kayak helikopter, orang berduyun di situ. Nih baca terus, coba ini mari. Sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu. Iya, sehingga tidak sanggup bertahan. Kalau ada keluargamu, ada saudaramu miskin, makan pun susah, semua susah, terus Maka engkau harus menyokong dia. maka engkau harus apa? Menyokong. Kau menyokong sama Tuhan. Apa itu menyokong nanti? Menopang, mendorong, mendukung, ya. Menyokong, memberikan dukungan, dibantu kalau ada uang kita. Itu kata Alkitab ini. Ini peduli namanya. Itu selain jasmani juga secara rohani. Mungkin sama sidang jemaat, ada jemaat yang lain kita lihat makan saja susah. Kadang makan, kadang tidak, kita punya uang. Sokong dia, belikan beras. Ulang sekali lagi ini. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Supaya dia bisa bertahan hidup. Coba lihat, kalau kita punya saudara dan kita tahu kita lihat dia miskin, makan pun susah, kita punya tabungan banyak, kita tutup mata. Ini tidak betul. Ini gak betul. Alkitab bilang menyokong, menopang, membantu. Terus Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya. kalau kita membantu, ya mungkin kita gak bisa kasih free, mungkin udah pakai dulu itu uang saya. Itu juga membantu, tapi ingat, Alkitab kata kalaupun kita membantu, katakanlah meminjam, jangan minta pula bunganya. Ya kalau bantu tulus. Kalau nggak bisa memberi ya, kalau minjemi pun minjemi dengan tulus. Jangan minta bunga. Dapat ini ya, saya kasih kamu 1 juta, kau pakai dulu ya. Tapi ingat ya, bulan depan harus berubah 1,2 juta. Itu tidak diperbolehkan Alkitab itu. Makanya umat Tuhan nggak boleh makan riba dikatakan di sini. Terus, Melainkan engkau harus takut akan Allahmu. iya, melainkan kau harus takut akan Allahmu. Jadi lihat orang Kristen kalau makan riba, dia nggak takut akan Tuhan. Apalagi ada orang Kristen berani membungkakan uang. Jangan saya dengar sidang jemaat di dapur 12 membungkakan uang. Amin, umat Tuhan. Oh enggak, amin kalian. Jangan-jangan ada yang membungkakan uang dari dia. Atar hilang om 1 juta jadi 1,2. Alkitab katakan dilarang. Tak boleh. Amin, umat Tuhan. Atau jangan-jangan ada yang bukan uang di sini kok diem. Jangan-jangan yang bukan uang.
Mari baca. Supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Terus, Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. jangan minta bunga. Amin sama Tuhan. Jadi kalau dikasih bagaimana Om? Rakyat deh. Ini saya kasih uang kamu ya ini 10 juta. Nanti iya uangmu. Ini cuma terima kasih saya. Mana kamu? Terima aja Om. Kan gak kau minta. Jangan minta bunga. Aduh, kalau kita berkaca kepada firman Allah, sulit umat Tuhan ke surga ini. Apalagi, mohon maaf, Batam ini begitu banyak ya pelakuan sendiri itu, dan banyak kita itu terlalu banyak. Kami itu dikasih itu, ya cari-cari itu masalah. Tapi kita belajar ini kepedulian. Tak boleh. Ya. Tapi tugas gereja apa? Bantu, tolong, peduli. Kalaupun kita nggak bisa kasih secara free, kalaupun seandainya meminjam, ya sudah penting ada ikhlas. Jangan dikejar-kejar pula kalau belum ada. Kalau belum ada jangan dikejar-kejar kalau pinjam-pinjamin. Tapi yang dipinjam juga harus tahu diri. Kalau belum ada, maafkan aku ya saya belum ada, sabar ya. Jangan diam. Ada kebetulan. Kalau pinjamnya semangat. Begitu mau balikan gak ada. Ya mana? Gak boleh itu. Ya kalau belum ada bilang, saya minta maaf ya. Saya belum ada, doakanlah sudah ada nanti. Siapa tahu yang pinjamnya sudahlah. Kalau saya dibalikan, saya jelaskan kan gitu. Loh, benar rumah tuh begitu. Saya keponakan saya di Jawa pernah. Om, saya pinjam dulu uangnya. Untuk apa saudara? Mau ini, mau beli apa? Gitu. Seberapa yang ada? Nanti habis lebaran saya bayar jual sapi. Gitu. Ya udah saya kirim 1,5 juta waktu itu. Kemarin udah setahun lalu itu. Kemarin saya telepon. Belum ada uangnya om. Gak usah kau bayarkan lagi. Sudah ikhlas sama kamu. Senang kali ya. Memang kan barang saya awal. Coba kalau adik yang ngomong kan dia bilang masih harus bayar ya. Ketika dia bilang belum ada om, belum jual sapi sudah sama kamu aja. Ini ayat ini mengatakan. Coba baca terus. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Nah, itu namanya menyokong. Itu namanya menyokong. Kata menyokong ini merupakan bentuk kepedulian, bukan cuek. Ya, bukan cuek. Makanya kalau saudara baca dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 22, salah satu dari buah roh adalah apa? Kasih. Tidak? Itu kan ada nyanyiannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ya. Kasih itu pertama kali. Itu buah roh. Makanya orang kalau dibentuk roh terus gak mungkin cuek umat Tuhan. Pasti peduli. Makanya lihat itu. Yesus ketika dikatakan orang tidak waras, Maria dan saudara-saudaranya datang. Ya, itu bentuk kepedulian. Makanya sebagai saudara tidak boleh cuek, harus peduli. Kembali dalam Injil Markus tadi ayat yang ke-32. Baca. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar,
dan berusaha menemui engkau. Ya, karena waktu itu Yesus berumur orang banyak. Ya, orang kenal Maria, orang kenal saudara-saudara Yesus. Disampaikan, lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tapi lihat ya, Yesus langsung lompat, dikejar mamanya dan dikejar saudara-saudara enggak. Enggak. Waktu dia di rumah itu banyak orang berkerumun, ada orang lapor. Di luar ada ibumu, di luar ada saudara-saudara. Yesus langsung mikir, coba baca terus. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah Ya, saudara-saudara? lihat teman-teman. Ketika dia mendengar ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar, Yesus jawab, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Ayat ini kan sepertinya Yesus itu cuek. Atau bisa katakan sepertinya Yesus itu tidak mengakui saudaranya secara jasmani. Sepertinya. Coba kalau kita lah ini, ya, ada di suara kita akan sedang khotbah seperti Yesus itu, kita datang disampaikan. Dijawab, siapa ibuku memang? Siapa saudaraku? Kira-kira tersinggungnya kita kan? Kira-kira ini agak sulit ini. Tapi lihat ayat ini, Yesus menjawab mereka, siapa ibuku dan saudara-saudara? Umat Tuhan, ayat ini bukan berarti Yesus cuek atau tidak mengakui saudara secara jasmani, tidak. Tetapi kalau kita baca dengan teliti, dia sedang menyatakan bahwa yang jasmani itu tidak lebih bernilai dari yang rohani. Kenapa? Karena waktu itu Yesus sedang dalam pelayanan. Dia sedang menyampaikan firman Allah. Dia sedang mengajar. Sehingga lihat ini, Yesus tidak memprioritaskan ibunya atau saudara-saudaranya, beda. Tapi dia lebih fokus kepada pelayanan yang ada saat itu. Nah, ini menjadi suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Artinya apa? Jangan sampai karena hubungan keluarga daging, karena hubungan famili daging, kita gereja Tuhan mengorbankan sesuatu yang jauh lebih bernilai, itu yang Allah. Contoh paling gampang begini. Saya sudah katakan berulang-ulang, pas hari Senin begini kan, kita ibadah doa penyembahan. Ya, ibadah jam berapa yang di? 6:30. Jam 6 datang pulang kita dari kampung. Jam 6 pula itu. Lalu bagaimana sikap kita? Kita akan bilang sama Pak Gembala, oh permisi ya, nggak bisa ibadah. Tulang baru datang dari kampung, kayak mana lah. Inilah yang bermaksud. Seringkali kita mengorbankan yang jauh lebih bernilai hanya karena urusan famili daging. Ini tidak diperkenan oleh Alkitab. Ini tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita harus belajar tentang begitu. Memang tidak mudah itu. Ya. Coba lihat ini. Yesus jawab mereka, siapa ibuku dan saudara-saudaraku? Ya. Yesus mau yang rohani itu menjadi prioritas di atas segala. Kita baca. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan ini Ini saudara-saudaraku. ibuku dan ini saudara-saudaraku. Lanjut. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, Nah, dialah ibuku. jadi di mata Tuhan ini, lihat,
lebih berharga dibanding dengan hubungan secara rohani. Makanya Yesus katakan di sini, secara rohani orang yang melakukan kehendak Allah, siapapun itu, adalah saudara di dalam Kristus. Makanya gak salah kalau ada nyanyian ku tak pandang dari sinode mana, ya, yang kita jadikan dari gereja mana, dari sinode, dari organisasi mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, kau adalah saudaraku dan kau adalah saudari. Jadi kita ini saudara, Tuhan, amin. Sidang jemaat kita saudara, amin. Bukan saudara daging, saudara di dalam Tuhan jauh lebih kuat. Jauh lebih bernilai. Makanya kita harus hidup sebagaimana firman Allah mengatakan, sebagai saudara harus ada kepedulian, ada kasih, tidak boleh cuek. Semoga kita bisa mengerti dengan baik. Tuhan berkati, kita akan berlutut, kita akan menyembah Tuhan pada malam ini. Kita akan naikkan pujian, kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Apa arti hidupmu ini? Tiada
anugerah yang begitu besar. Malam ini kami nikmati persekutuan yang indah di dalam Engkau. Kami diberikan kekuatan oleh Tuhan, boleh bersekutu, menyembah dan memuja Engkau. Karena hanya Engkau yang layak untuk disembah. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus. Kami sangat bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, mengingatkan kehidupan kami. Banyak kali kami tidak hidup sebagai saudara sesuai dengan ketentuan firman-Mu. Banyak kali kami tidak peduli satu dengan yang lain. Banyak kali kami acuh tak acuh terhadap yang lain. Tuhan, malam ini kami mohon ampun. Darah-Mu menyucikan kehidupan kami. Kami hamba-Mu bersama seluruh imam-imam dan sidang jemaat-Mu. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan, supaya kami terus dipenuhi dengan kasih ilahi, sehingga kami mampu mengaplikasikan firman-Mu, supaya kami hidup sebagaimana saudara yang Tuhan kehendaki lewat firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, ialah Engkau terima seluruh penyembahan kami menjadi suatu penyembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Segala pergumulan kami tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkaulah penolong kami, Engkaulah jawaban di dalam hidup kami, Engkaulah pembela di dalam seluruh kehidupan kami. Apapun yang dipergumulkan oleh umat-Mu Tuhan, hamba berdoa, tolong umat-Mu ini Tuhan, kuatkan, beri sukacita, supaya mampu berdiri teguh, mengiring Engkau, melayani Engkau sampai akhir. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang susah Roh Kudus memberikan penghiburan. Yang merindukan buah nikah, Engkau karuniakan buah nikah yang baik. Demikian juga anak-anak kami semua, Tuhan tolong berkemurahan, bentuk jadikan mereka jadi kehidupan yang takut akan Tuhan. Kelanjutan renovasi rumah ibadah ini kami doakan dan Tuhan tolong terus Engkau berkarya Tuhan. Permohonan kami biarlah cuaca yang sedang kami hadapi boleh kompromi, sehingga saat renovasi tidak terus hujan, tapi boleh cuaca cerah sehingga tidak menghalangi, tidak terganggu dalam proses pengerjaan. Tukang yang mengerjakan dengan rasa tanggung jawab, roh takut akan Kau, sehingga mengerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Biaya yang dibutuhkan kami juga percaya Tuhan pasti melengkapi. Kami doakan bangsa negara kami, Tuhan berkati, Tuhan tolong bangsa dan pemerintah kami dari tingkat pusat, daerah, TNI, Polri, Engkau yang memberkati. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan, kami akan pulang. Sementara imam latihan sangkur, Tuhan juga tolong beri kekuatan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Pulanglah engkau dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Allah Tritunggal menyertai kita sekalian mulai saat malam ini, esok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah doa penyembahan malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah berakhir saat malam ini. Sebagai pembuat tidak ada perubahan, hari Kamis adalah kebaktian kenaikan jam 8 pagi, ya, jam 8 pagi. Hari Sabtu kaum muda remaja setengah 7 malam, minggu sekolah minggu setengah 8 pagi, dan kebaktian umum jam 10 pagi. Berkata servis selamat malam, selamat pulang, Kristus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan berkati.